Meski sempat menyatakan tetap berada di koalisi perubahan, namun faktanya Partai Keadilan Sejahtera sampai hari ini belum memutuskan apakah mendukung pasangan Anies Caimin atau beralih dukungan. Ini dia info terkini Widya. Berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro. Pada waktu deklarasi pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan dan Pak Abdul Muhaimin Iskandar di Surabaya, tidak ada satupun bendera PKS di sana. Secara matematika, koalisi Nasdem dan PKB memang sudah memenuhi syarat, yakni 20,35%. Artinya, meski PKS batal bergabung, tidak jadi masalah. Kalau berdasar penjelasan Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku, meski tetap mendukung Pak Anies, tapi karena pasangan Caimin, mereka masih harus patuh pada keputusan Dewan Syuro yang hingga kemarin belum menetapkan apakah tetap berada di koalisi perubahan atau pindah. Ini jadinya aneh. Bukankah dalam piagam koalisi jelas disebutkan menyerahkan keputusan memilih nama cawapres ada pada Pak Anies? Lah, begitu Pak Anies memutuskan Caimin, kok malah nunggu komando? Lalu apa fungsinya piagam koalisi? Pun begitu pula dengan Demokrat yang kemudian pilih undur diri dan menyebut Pak Anies pengkhianat. Bila kita dudukkan persoalan pada tempatnya, Mas Ahaye sudah dilamar Pak Anies berulang kali. Kalau nikahnya jadi dengan Caimin, ya itu kan terserah Pak Anies. Termasuk ketika nama Caimin disodorkan oleh Pak Paloh. Terserah Pak Anies dong, mau menerima atau menolak. Lalu apa fungsinya piagam koalisi bila pada prakteknya tidak dijalankan dengan baik? Bisa jadi PKS berpikir, bagaimana bisa mereka bersama-sama PKB mendukung Pak Anies? Bukankah selama ini kedua partai ini secara genetika berjalan di arus yang berbeda? Jangan dikira keduanya bisa menerima dengan mudah. Makanya PKB yang malah menarik Pak Anies untuk jalan bareng, tanpa melibatkan atau pertemuan terlebih dahulu dengan PKS dan Demokrat. Sejak Pak Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem setahun lalu, para petinggi ketiga partai belum pernah sekalipun duduk bersama membahas koalisi. Mereka duduk bersama karena bertemu di hajatan saja, termasuk kilatnya perjodohan keduanya, tidak didahului dengan pertemuan bersama partai pendukung. Ibaratnya gini, ada dua anak mau berpasangan. Idealnya kan orang tuanya harus saling tahu, ada komunikasi awal, meski ini anak satunya bukan anak kandung, melainkan anak pungut. Pak Paloh kok bisa main paksa-paksa gitu ya ke Pak Anies ya? Dan Pak Aniesnya juga manut lagi. Diakui atau tidak, PKS tidak bisa sembarangan atau sulit berkoalisi dengan partai lain. Secara garis kepartean, meski berideologi Islam, kita tahu hanya dengan PAN mereka pernah bersama waktu mendukung Pak Prabowo. Sementara PKB, P3 dan Partai Bulan Bintang kan mendukungnya Pak Jokowi. Ini memang problematik. Kalau mau jujur, banyak caleg-caleg PKB tidak nyaman atas keputusan ini. Bahkan Menteri Agama Gus Yahud dalam sebuah acara kemarin menyampaikan, jangan memilih capres yang memecah belah umat. Apakah pernyataan Gus Yahud ini bisa dimaknai sedang memprotes keputusan DPP PKB? PKS sendiri juga gamang, bukan ragu-ragu dengan Pak Anies, melainkan dengan Caimin. Dalam perjalanannya kelak, bisakah mereka bekerja sama? Seandainya masih bertahan di koalisi perubahan, diperkirakan banyak kader PKS atau simpatisan yang mempertanyakan, ngapain dukung Nahdien? Ini bukan soal yang biasa loh. Makanya wajar banyak yang menilai PKS sedang bimbang, melanjutkan tetap berada di koalisi atau lebih baik pindah. Sehingga alasan menunggu keputusan Dewan Syuro itu hanya buying time, sembari utak-atik kemungkinan-kemungkinan lainnya. Pilihan mereka hanya ada dua, tetap bertahan atau berbalik arah dukung Prabowo. Bagaimanapun,
Merapat ke koalisi Indonesia Maju juga bukan hal yang gampang. Ada rasa traumatik cukup akut yang dialami PKS. Bagaimana tidak? 2 kali pilpres dukung Prabowo, mereka kalah. Masa iya nggak belajar dari 2 kekalahan tersebut? Di sisi lain, PKS juga paham bertambahnya usia Prabowo jelas mempengaruhi pikiran pemilih. Selain itu, selama menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo tidak memiliki prestasi yang fenomenal. Kondisi dilematis, kayak jalan buntu. Mereka ingin kembali merasakan berada di koalisi pemerintah. Bukan hanya beberapa kadernya bisa jadi menteri, namun pasti di banyak hal mereka dapat keuntungan yang berbeda. Hampir tidak mungkin PKS merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar. Hampir mustahil peluang itu diambil. Berbagai pertimbangan itu membuat PKS serba sulit, ragu-ragu, bisa cepat ambil keputusan. Soalnya mau mendukung kemanapun, kesempatan menangnya relatif berat. Disadari atau tidak, elektabilitas PKS juga tidak meningkat. Keberhasilan pemerintah membuat masyarakat lebih cenderung mengikuti apa kata presiden. Sikap kritis mereka pada pemerintah tidak juga memberi efek signifikan. Hingga kurang dari 6 bulan pemilu, PKS belum meluncurkan program yang diandalkan jika mereka berada di koalisi yang memenangkan Pilpres. Tahun 2019, PKS memprogramkan bila memenangkan pemilu akan memperjuangkan pemberlakuan SIM seumur hidup dan gratis perpanjangan STNK. Dan terjadi lonjakan pemilih yang lumayan. Yang jelas, dalam 3 kali Pilpres yakni 2004, 2009, dan 2014, pemilih PKS sekitar 8 jutaan. Pada tahun 2019, pemilih mereka melonjak jadi 11,4 juta. Tentu faktor ini jadi pertimbangan utama dibandingkan faktor capres. Mereka harus mengkalkulasi mana capres yang memberi dampak elektoral besar ke PKS. Mereka tidak terlalu pusing atau serius soal menang kalah. Asal pemilihnya bertambah, bisa disebut itu sebagai sebuah keberhasilan. Kita tunggu kemana arah kapal ini akan bersama-sama berlayar. Tetap mengusung pasangan Pak Anies dan Caimin atau mengulang kembali kenangan 2 pilpres sebelumnya. Sayangnya, kenangan pahit yang mereka hadapi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya